Tapi kalau kita bandingkan dengan kelemahannya, justru menurut saya banyak kelemahannya. Kenapa? Pengalaman saya, ketika kita merekrut fresh graduate, yang sering terjadi adalah dia cepat keluar. Jadi tingkat keluar masuk itu cepat. Rata-rata paling lama itu fresh graduate itu cuma 2 bulan. Kadang sebulan keluar, kadang baru setengah bulan. Bismillah, alhamdulillah kita sekarang bisa berjumpa kembali dengan saya Nopel Ahmad. Di video kali ini insya Allah saya akan membahas seputar karyawan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pilih mana antara fresh graduate dengan yang sudah pengalaman. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, kita akan membahas kriteria yang berbeda untuk tiap bagian dari pekerjaan di usaha kuliner kita. Itu yang kedua. Yang ketiga insya Allah kita akan membahas mengenai tema siapa-siapa calon karyawan yang tidak boleh direkrut. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh ternyata. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat kita akan membahas insya Allah bagaimana teknik interview. Jadi yang sudah kita pahami bahwa ketika interview itu calon karyawan datang ke perusahaan kita, ke ruangan HRD misalkan, di situ ada HRD yang sudah menunggu. Nah, bagaimana dengan kita usaha kuliner yang tidak punya kantor, yang tidak punya HRD, bagaimana cara teknik interviewnya? Dan yang kelima, kita akan membahas insya Allah bagaimana info loker yang kita share ini bisa juga menaikkan brand awareness daripada usaha kuliner kita. Jadi brand kita ikut terangkat, ikut muncul. Nah, bagaimana strateginya? Oke, simak sampai tuntas. Teman-teman, banyak sekali yang bilang begini. Termasuk saya dulu begini juga. Ketika kita butuh karyawan, kita selalu berpikir, ini aneh ya, kok nggak dapat gitu. Kita sering lihat berita, itu setiap tahun lulusan SMA sekian juta belum terserap kerja. Lulusan S1 setiap tahun sekian ratus ribu belum terserap ke perusahaan-perusahaan. Tetapi ketika kita cari karyawan untuk warung kita, kok susah banget ya? Nah, itu yang saya alami juga. Pasti teman-teman yang baru memulai usaha kuliner dan belum tahu strateginya juga pasti berpikir sama. Coba aja teman-teman searching di Google, pasti ketemu tuh data setiap tahun pengangguran yang ada di negeri ini banyak banget, jutaan. Belum lagi yang PHK. Nah, terus kenapa kita susah mencari karyawan? Banyak faktor sih, banyak faktor. Jadi kalau kesimpulan saya, ini kesimpulan sementara, informasi ini tidak bertemu. Kita yang punya rumah makan, punya warung usaha kuliner, bukan karyawan, tetapi karyawan yang di luar sana, calon karyawan yang di luar sana tidak tahu kita membutuhkan karyawan. Nah, itu salah satu penyebabnya, tidak bertemunya dua informasi ini. Oke. Yang kedua, banyak di luar sana, calon karyawan itu sangat memilih-milih kerjaan. Biasanya mereka itu jarang memang yang mau ke usaha kuliner seperti warungan tradisional. Mereka mau memilihnya ke pabrik misalkan. Karena pabrik jelas UMR. Pabrik jelas jam kerjanya 8 jam. Kalau pabrik jelas kalau ada lemburan bayar lagi. Di pabrik jelas punya seragam, tidak kotor-kotoran. Di pabrik jelas kerjaannya, bagian apa. Walaupun memang di usaha kuliner pun yang profesional sudah jelas juga ada bagiannya. Bagian waiters misalkan, bagian minuman, bagian masak, cook helper, dan lain sebagainya. Tetapi memang kebanyakan usaha kuliner kita belum seprofesional yang besar-besar. Nah, sekarang ada pertanyaan, pilih mana antara yang pengalaman dengan yang fresh graduate? Saya jawab begini. Pertama, silakan teman-teman lihat kebutuhannya. Kalau saya, untuk bagian-bagian tertentu, bolehlah fresh graduate. Tapi untuk bagian lain, tidak bisa fresh graduate. Harus yang pengalaman. Misalkan, untuk bagian depan, bagian waiters.
itu wajib yang pengalaman, minimal sudah bisa bungkus, sudah bisa melayani makan di tempat gitu kan. Nggak bisa fresh graduate. Akan sangat bahaya ketika orang yang fresh graduate kita tempatkan di depan. Pertama, pelanggan akan kecewa. Servis akan turun. Bungkus nasi tidak sebagus dan tidak secepat yang sudah pengalaman. Ya kan? Walaupun kita training dulu. Dan itu biasanya pengalaman saya, ngajarin bungkus nasi Padang itu lama banget kalau untuk fresh graduate itu. Apalagi sampai tingkat kecepatan yang tinggi. Jadi sekian detik satu bungkus. Itu lama sekali. Makanya untuk waitress saya selalu cari yang sudah pengalaman. Oke, teman-teman silakan dipikirkan. Kalau pertanyaannya pilih mana, fresh graduate dengan yang pengalaman, sekali lagi jawabannya adalah tergantung posisinya. Saya untuk cleaning service atau mungkin bagian minuman, itu boleh saya pilih fresh graduate. Karena trainingnya pun cepat. Misalkan bikin jus atau bikin minuman itu cepat. Atau misalkan tukang cleaning service, OB yang nyuci ikan, nyuci ayam itu juga cepat ngajarinnya. Dan dia tidak berhubungan langsung dengan customer kita. Karena kalau kita bicara yang berhubungan langsung dengan customer, otomatis di situ ada yang namanya service. Nah, service ini tidak sembarangan. Harus benar-benar yang bisa memuaskan dan sesuai SOP yang kita buat. Jadi ada beberapa kekurangan, kelebihan, keuntungan atau kelemahan daripada fresh graduate ini. Yang pertama, keuntungan buat kita bisa menggaji mereka yang murah. Artinya kalau standar di rumah makan kita itu misalkan 2 juta, maka untuk fresh graduate kita bisa kasih 1,2 sampai 1,5. Itu keuntungannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kelemahannya, justru menurut saya banyak kelemahannya. Kenapa? Pengalaman saya, ketika kita merekrut fresh graduate, yang sering terjadi adalah dia cepat keluar. Jadi tingkat keluar masuk itu cepat. Rata-rata paling lama itu fresh graduate itu cuma 2 bulan. Kadang sebulan keluar, kadang baru setengah bulan keluar gitu. Nah itu yang sering terjadi kalau kita rekrut fresh graduate. Selanjutnya yang sering terjadi adalah walaupun dia sudah kerja di rumah makan kita, di usaha kuliner kita, saya yakin dia pasti setiap hari cari lowongan kerja di tempat lain. Bahkan saya selalu dapat laporan dari karyawan lain bahwa si bocah itu yang fresh graduate itu selalu cari info loker. Dan bahkan menyiapkan surat lamaran pun di warung kita. Nah, saya kalau mendapat laporan seperti itu, pas gajian saya keluarin aja. Bahkan kadang-kadang sebelum gajian dia udah keluar. Gitu. Makanya capek juga kalau kita merekrut fresh graduate ini. Jadi gimana baiknya dong? Baiknya memang yang sudah pengalaman. Tetapi yang sudah pengalaman pun punya kelemahan dan kelebihan tersendiri. Nah, pengalaman itu kan ada yang sebentar, ada yang sudah lama. Ada yang baru beberapa bulan, ada yang sudah bertahun-tahun. Nah, ini juga menentukan untuk kita pertimbangkan. Jadi begini, calon karyawan yang sudah pengalaman 1 tahun dengan yang 5 tahun itu akan berbeda. Dari segi gaji, kita nggak mungkin memberikan gaji yang sama. Oke. Makanya saya sendiri, saya lebih enak memilih karyawan yang pengalaman tapi belum lama. Istilahnya baru setahun atau baru 2 tahun. Dengan kemampuan yang masih minim, nggak masalah. Yang penting dia sudah tahu. Misalkan untuk waiters di depan, dia sudah tahu bungkus, sudah cepat, sudah pinter, sudah rapi, bisa pelayanan di tempat, bisa majang. Nah, itu udah cukup. Gajinya pun nggak terlalu mahal. Tetapi kalau yang pengalaman sampai 8 tahun, apalagi di restoran besar, itu biasanya ya mereka minta gajinya yang lebih besar gitu. Ataupun ketika mereka masuk ke rumah makan kita, kerja di tempat kita, itu pun mungkin sebagai batu loncatan. Atau mungkin ya daripada nggak ada, oke lah masuklah
gitu. Selanjutnya pembahasan tema kedua yaitu judulnya kriteria yang berbeda untuk setiap posisi. Usaha kuliner teman-teman pasti ada yang sudah profesional, ada bagian-bagian tertentu dihandle oleh masing-masing karyawan. Ada juga teman-teman yang usaha kulinernya masih semua dikerjakan. Artinya punya karyawan, ya dia bantuin masak juga, bantuin belanja juga, bantuin melayani juga. Saya memahami itu karena memang dulu saya pun seperti itu. Di awal-awal ya karyawan 2 orang, 1 orang ya semuanya ikut. Tapi ketika sudah mulai besar, karyawan banyak, itu pasti ada bagian-bagiannya. Nah, yang terpenting kita di sini, jadi kita ketika merekrut karyawan, itu kita harus tahu. Pertama yang dibutuhkan itu bagian apa. Oke, nggak ada bagian-bagiannya. Untuk semua aja bang gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu pun harus kita sesuaikan juga gitu. Kalau saya ketika dulu tidak ada posisi bagian-bagiannya, maka yang saya rekrut adalah yang sudah pengalaman di rumah makan yang selevel dengan rumah makan kita. Contoh begini, Anda akan mendapatkan karyawan yang berbeda ketika Anda merekrut yang sudah pengalaman di level rumah makan yang berbeda. Contoh, saya butuh karyawan untuk warung saya yang baru. Dan biasanya kalau warung baru kan karyawan cukup 2 atau 3 orang. Atau 2 orang lah. Itu di luar kepala outlet ya. Nah yang 2 orang ini kan kerjanya serabutan. Kalau pagi ya bantuin ke dapur. Kalau siang ya bantuin ke depan gitu kan. Nah artinya ketika merekrut orang yang seperti itu, kita tidak bisa merekrut orang yang sudah pengalaman di misalkan restoran X misalkan. Saya levelnya rumah makan, saya usahanya rumah makan Padang, kelas kecil-kecilan. Terus saya merekrut karyawan dari restoran S misalkan. Ya nggak bisa. Karena biasanya di restoran S itu dia udah ada bagian-bagiannya. Pernah saya dapat yang pengalaman di restoran S selama 8 tahun. Ternyata dia cuma bisa bungkus doang, sama melayani, sama menghidang piring gitu. Nah, ketika saya suruh nyuci ayam, dia nggak bisa. Nyuci ikan apalagi, insangnya nggak dibuang. Artinya, dari sini bisa kita ketahuin, sebelum kita membuka info loker, maka kita harus tahu dulu kriteria mereka, calon karyawan yang akan kita rekrut. Yang kedua adalah kriteria berdasarkan gender. Nah, kita harus paham juga, ini cocoknya yang kita rekrut ini perempuan atau laki. Jadi memang saya sendiri lebih cenderung di depan itu bagian pelayanan itu ada perempuan. Dan untuk perempuan pun ada kriterianya. Jangan terlalu tua. Kalau bisa memang yang masih muda di bawah 30 lah. Dan penampilannya menarik. Sehingga kalau banyak orang bilang itu namanya kembang warung. Nah, tapi memang yang saya perhatikan ketika karyawan kita cakep, cewek, masih muda, itu pelanggan memang loyal gitu loh. Dia balik lagi. Entah karena masakannya, entah karena si pelayan tersebut. Bersambung ke bagian kedua. Linknya ada di deskripsi.